Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai laga antara Barcelona melawan PSG di Liga Champions yang berakhir dengan skor 1-4 untuk kemenangan PSG. Saya akan membahas mengenai kenapa gol-gol itu terjadi, total 5 gol ya. Karena saya tidak melihat secara langsung karena saya ketiduran ya, sehingga saya hanya tahu golnya, tapi akan saya bahas satu persatu. Dimulai dari gol Barcelona. Di sini terlihat bahwa Messi sebagai ujung tombak menggunakan advance strategi false nine. Dia turun jauh sampai ke garis tengah lapangan. Dia mendapat bola dari back tengah dan dia coba untuk melakukan putar balik. Di situ minim penjagaan. Sangat disayangkan pemain PSG tidak menjaga Messi. Di sini ketika tim melakukan false nine, di sini biasanya ada orang yang mengisi tempat striker tadi. Di sini De Jong melakukan gerakan manuver lari ke dalam kotak penalti karena dia tahu Messi turun sehingga perhatian lawan akan sedikit lengah. Di sini Messi sangat pintar melakukan umpan lambung ke arah De Jong yang sudah di kotak penalti. Di sini De Jong terlihat jatuh. Ketika saya melihat rekaman ulang, saya melihat bahwa De Jong seperti diving, tapi saya kurang begitu yakin karena di situ seperti ada gangguan Kurzawa. Tapi saya rasa ini masih bisa perdebatan. Yang jelas penalti dilakukan oleh Messi, tidak menipu nafas, bolanya ditebak tapi terlampau keras ke atas dari kiper PSG. Gol 1-0. Lalu PSG membalas di menit 33 melalui Mbappe. Di sini proses gol terjadi karena Barcelona menggunakan strategi narrow atau strategi untuk merapatkan lini tengah dengan Sergio Dest bek kanan dan Jordi Alba itu mengapit Pique dan Lenglet itu semuanya ke arah tengah sehingga menggunakan 4 bek tengah. Mereka menggunakan strategi itu sehingga di area sayap kosong. Kenapa Barcelona melakukan hal itu? Karena Barcelona ingin mencegah Mbappe, di mana biasanya satu orang dijaga satu orang. Tapi karena ini Mbappe, mereka mencoba satu orang jaga oleh 2 orang. Di sini Dest yang menjaga Mbappe. Diharapkan ketika Dest lewat, di situ ada Pique atau Lenglet yang sudah mengcover area. Begitu pula dengan Icardi. Di sini di area kiri dan kanan PSG melakukan advance strategi 1, yakni offensive fullback. Mereka menaikkan Florenzi dan Kurzawa di sisi sayap, dan di sini PSG melakukan umpan lambung di sisi Kurzawa back kiri overlap sampai ke garis pertahanan Barcelona, jantung pertahanan Barcelona di sisi sayap. Di sini Kurzawa mendapat bola, dia tanpa mengontrol diumpan ke Verratti yang pada laga ini, pada situasi ini dia naik ke depan, bukan lagi sebagai gelandang angkut air. Dia sekarang lebih kepada gelandang serang, lebih kepada pemain lubang. Dia bisa masuk ke kotak penalti. Di sini Verratti melakukan umpan flick dari umpan Kurzawa. Dia mendapat bola, melakukan umpan flick, dan di situ ada Mbappe. Di sini Lenglet kurang cepat dan juga terlalu banyak spasi sehingga Mbappe memiliki manuver untuk melakukan gerakan ke area kiri. Di sini Lenglet melakukan keputusan melakukan sekali sentuh dan gagal menyentuh bola, dan di situ Mbappe lolos akibat keputusan Lenglet yang gagal, dan di situ melakukan finishing dengan kaki kiri. Gol, bola sulit. Kiper akan sulit untuk menghalau bola itu, tapi saya rasa kalau kiper maju mungkin ada kesempatan. Tapi gol ini expected goal atau nilai golnya tinggi, jadi kemungkinan golnya tinggi walaupun kipernya maju. Selanjutnya gol kedua PSG terjadi di babak kedua. Di sini melalui seperti skema tendangan bebas. Di sini saya lupa siapa yang melakukan tendangan bebas. Di sini PSG melakukan tendangan bebas. Di sini terlihat bahwa Lenglet menjaga Marquinhos. Dia tahu di belakang ada Moiskin. Lenglet melakukan kode
kepada De Jong agar menjaga Moise, tapi De Jong sepertinya gagal menjaga Moise dan Moise sudah kosong. Di sini Marquinhos pintar melakukan dummy dengan cara dia bergerak ke arah tengah, sehingga karena Marquinhos dan Moise sejajar, maka Marquinhos mencoba untuk dia bergerak ke arah kiper sehingga Lenglet agak maju. Karena kalau Lenglet maju, maka bola atas tidak akan terkena oleh kepala Lenglet. Karena apa? Karena dia sudah maju. Biasanya untuk memenangkan bola udara tidak boleh terlalu maju. Di sini Lenglet sudah out of position dan De Jong tidak menjaga Keane, dan sundulan oleh Moise berhasil gol. Apakah ini expected golnya tinggi? Ini bisa digagalkan kiper, tapi sayang karena tidak dijaga sehingga nilai golnya tinggi. Sehingga di sini kiper akan sulit mencegah gol ini. Gol PSG 2-1. Gol ketiga di sini melalui skema dari Florenzi. Florenzi melakukan overlap karena dari umpan Paredes. Di sini Barcelona menggunakan Griezmann untuk mengantisipasi gol Mbappe di gol pertama, karena Koeman mungkin sudah mempelajari, dia menambah satu opsi sayap sayap kiri dengan Griezmann untuk menjaga Florenzi, karena Florenzi sebagai bek kanan melakukan advance strategi 1, yakni fullback overlap. Di sisi ini Florenzi naik, tapi Griezmann karena bukan nalurinya bertahan, maka dia terkena umpan terobosan oleh Paredes yang sangat bagus kepada Florenzi. Di sini saya melihat bahwa kiper Barcelona itu mau maju mundur, tapi memang bola ini sulit. Karena apa? Karena memang bolanya terlampau dekat kepada Florenzi, sehingga di sini Florenzi bebas mendapat ruang. Dia melakukan umpan seperti cutback. Di sini Ter Stegen mencoba untuk meraih bola, tidak bisa. Di sini Pique melakukan clearance yang cukup buruk karena mengarah ke tengah. Peraturan sederhana, kalau back melakukan clearance atau buangan bola harus ke arah samping atau ke arah sepak pojok saja. Itu lebih aman, lebih baik melakukan bola mati, karena kalau kita membuang bola ke arah tengah, ini berarti bola masih berjalan, di mana keadaan dari jantung pertahanan Barcelona sedang tidak baik. Di sini Sergio Dest sudah menjaga Mbappe, tapi karena dia masih muda, mungkin dia kaget. Di sini Mbappe melakukan shoot dan masuk Mbappe lagi. Skor menjadi 3-1. Dan gol terakhir di sini Barcelona melakukan pergantian, masuk Braithwaite. Di sini Barcelona ingin agar mereka lebih menyerang, sehingga mereka dan juga lebih menginstruksikan Sergio Dest naik atau juga Alba naik, sehingga di belakang mereka sudah mengambil risiko. Di sini PSG memanfaatkan dengan memasukkan Draxler yang lebih menyerang, mungkin lebih memiliki kecepatan. Di sini PSG mendapat bola dari serangan balik. Draxler bersama Mbappe dan Icardi mendapatkan situasi menang jumlah orang di jantung pertahanan Barcelona. 3 orang PSG melawan 2 orang Barcelona. Di sini Draxler sebagai pemegang bola bisa memilih 3 opsi: mengumpan pada Mbappe, mengumpan kepada Icardi, atau dia melakukan shoot. Semuanya bisa saja dilakukan, tapi di sini Draxler mengambil keputusan untuk mengumpan kepada Mbappe karena De Jong yang menjaga Mbappe memutuskan untuk bergerak ke tengah untuk melakukan blok kepada tendangan Draxler, tapi Draxler tidak menendang, dia hanya mengecoh dan mengumpan pada Mbappe, dan Mbappe melakukan shoot yang sangat bagus ke arah pojok. Apakah ini adalah gol yang nilainya tinggi? Ya, ini gol nilai tinggi karena kiper akan sulit untuk mengantisipasi gol ini karena bolanya terlampau ke arah pojok. Jadi itulah skornya 4-1. Evaluasi dari saya adalah 1 kepada Barcelona. Barcelona di sini strikernya lambat dalam membantu pertahanan. Messi, Griezmann, Dembele, seharusnya 2 orang itu turun menyisakan 1, tapi di sini hanya 2 orang ke atas dan 1 tidak ke bawah, dan tidak semuanya ke bawah. Di sini membuat PSG menang jumlah ketika mereka melakukan advance strategi 1, yakni CB fullback overlap yakni Florenzi dan Kurzawa. Di sini Barcelona gagal. Strategi Koeman sudah tepat dengan menempatkan Dest dan juga Pique Lenglet untuk menggunakan 3 back
ke arah tengah dan Alba naik ke depan karena tujuannya untuk mengunci Mbappe. Tapi di sini ternyata Pochettino lebih pintar lagi karena dia menambah jumlah orang dengan advance strategi fullback overlap dari Kurzawa dan Florenzi. Apakah Barcelona bisa memenangkan leg kedua? Bisa saja, tapi menurut saya di sini harus Messi, Griezmann, Dembele harus turun 2 orang. Karena kalau mereka tetap 3 orang di depan, maka Barcelona akan keteteran. Bisa saja kejadian melawan Munchen 8-2 tragedi itu akan kembali lagi. Apakah bisa comeback seperti PSG ketika gol dari Sergio Roberto? Itu juga pertanyaan, tapi pada waktu itu tidak ada VAR. Sekarang zaman VAR. Jadi saya rasa comeback itu cukup mustahil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf omongan saya terlalu cepat hari ini, karena saya banyak hal yang harus disampaikan. Terima kasih.